Aku rela jadi istri simpanan Pak Lurah demi biayai uang kuliahku. 4 bulan setelah menikah aku syok. Ternyata demi mimpi menyelesaikan kuliah dan mengangkat derajat keluarganya yang miskin, Nadira, mahasiswi berusia 22 tahun, mengambil keputusan nekat menjadi istri simpanan Pak Lurah, lelaki berumur 52 tahun yang disegani dan ditakuti di desanya. Dengan iming-iming biaya kuliah lunas dan uang bulanan yang berlimpah, Nadira menutup telinga dari cemoohan warga dan luka batin karena menjual masa depannya. Namun, 4 bulan setelah dinikahkan secara siri, Nadira menemukan kenyataan yang membuatnya syok dan hancur. Ternyata Pak Lurah selama ini mandul, dan diam-diam hanya menikahinya untuk memperalat tubuhnya demi menutupi aib keluarganya yang tidak bisa menghasilkan keturunan, serta menutupi rahasia gelap bahwa ia memiliki hubungan gelap dengan adik iparnya sendiri. Terjebak dalam lingkaran kekuasaan, uang, dan skandal keluarga, Nadira harus memilih, bertahan demi uang kuliah atau berjuang keluar demi harga dirinya yang nyaris hilang. Akankah Nadira berhasil melepaskan diri? Atau justru semakin terjerat dalam permainan kotor Pak Lurah? Kalau kalian suka cerita penuh intrik, pengorbanan, dan rahasia gelap seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapat kalian di komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya bareng aku. Dukung terus biar aku makin semangat bikin cerita-cerita viral yang bikin merinding. Namaku Nadira. Umurku 22 tahun. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga yang sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana, kalau tidak mau disebut miskin. Ayahku sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik. Sementara ibuku, Bu Marni, hanya buruh cuci yang upahnya tak pernah cukup untuk sekadar menyambung hidup, apalagi membiayai kuliahku di kota. Sejak SMA, aku sudah terbiasa menelan pahit getir kehidupan. Pulang sekolah, aku membantu ibu menyetrika pakaian orang, atau menjaga adik-adikku yang masih kecil. Mimpi kuliah seolah hanya angan, tapi entah kenapa aku terlalu keras kepala untuk menyerah. Bagiku, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkar kemiskinan keluargaku. Namun, kuliah butuh biaya. Dan itu bukan angka kecil. Aku ingat betul hari itu, ketika aku duduk sendirian di kamar sempit kosanku yang pengap, menatap slip pembayaran uang semesteran yang nyaris membuat jantungku copot. 12 juta rupiah. Angka yang seperti jurang menganga bagi gadis kampung sepertiku. Saat itulah Pak Lurah Surya, lelaki terpandang sekaligus tokoh yang disegani di desa kami, datang menawarkan pertolongan. Lelaki berusia 52 tahun itu punya segalanya: uang, kekuasaan, dan pengaruh. Ia menawarkan biaya kuliahku lunas. Syaratnya satu, aku harus mau menjadi istri sirihnya. Saat itu, aku tahu jelas artinya. Aku akan menjadi istri simpanan. Aku akan dicemooh orang, dihina tetangga, dianggap perempuan tak tahu malu. Tapi demi mimpi, demi ibu dan adik-adikku, aku menelan semua harga diri. Mungkin kalian berpikir aku perempuan bodoh. Mungkin kalian akan mencaci pilihan ini. Tapi percayalah, kadang hidup membuat kita harus memilih jalan yang tak pernah kita bayangkan. Namaku Nadira. Dan inilah kisahku. Kisah yang tak pernah kuceritakan pada siapapun, sampai sekarang. Hari itu langit mendung. Angin sore membawa aroma tanah basah yang biasa menenangkan, tapi tidak untukku. Sejak pagi, desas-desus itu sudah beredar. Pak Lurah Surya, orang paling kaya dan berpengaruh di desa kami, akan datang ke rumah. Entah apa urusannya. Aku hanya bisa menebak-nebak. Jantungku tak tenang. Ibu pun tampak gelisah, menyiapkan teh manis dan kue pisang seadanya. Tepat pukul 5 sore, deru mobil hitam berhenti di depan rumah kayu kami yang reot.
Dari dalam keluar Pak Lurah Surya, mengenakan batik halus dan peci hitam. Langkahnya tegap, matanya tajam. Warga biasa gemetar di hadapannya. Dan kini, aku pun merasakan hal yang sama. Tanpa banyak basa-basi, beliau duduk di ruang tamu. Suaranya berat namun tegas saat membuka pembicaraan. Bu Marni, Nadira, saya tidak akan bertele-tele. Saya tahu kondisi kalian. Saya tahu Nadira anak pintar, kuliahnya bagus, tapi saya juga tahu uang menjadi masalah besar. Aku menunduk, pipiku panas. Kata-kata itu seperti menelanjangiku di depan ibuku sendiri. Pak Lurah menghela napas panjang, lalu mengeluarkan amplop coklat tebal dari tas kulitnya. Dia meletakkannya di meja. Di dalamnya ada 20 juta rupiah. Cukup untuk membayar tunggakan kuliah dan kebutuhan Nadira selama beberapa bulan ke depan. Tapi tentu saja, saya tidak memberikan ini cuma-cuma. Ibu menatapku dengan mata bingung, penuh tanya. Aku menelan ludah, hatiku berdebar tak karuan. Saya ingin Nadira jadi istri siri saya. Secara agama sah, secara hukum tidak tercatat. Saya jamin, kehidupan Nadira dan keluarga akan terjamin. Saya tidak akan mengganggu kuliah Nadira. Cukup jadi istri saya yang baik, sesekali menemani saya. Saya butuh penerus, saya butuh keturunan. Suasana seketika sunyi. Bahkan jam dinding yang berdetak pelan terdengar begitu nyaring. Aku merasa seolah tubuhku membeku. Tawaran itu bukan sekadar lamaran, itu perjanjian. Perjanjian antara mimpi dan harga diri. Aku bisa menolak, tentu saja. Tapi di benakku, terbayang wajah adik-adikku yang masih kecil, ibuku yang sudah renta, dan kuliah yang hampir kuputuskan. Pak Lurah menatapku tajam, seakan menantang. Pikirkan baik-baik, Nadira. Jangan lama-lama. Ini kesempatan yang tidak semua orang dapat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berjam-jam aku termenung, memandangi plafon usang kamar. Air mata jatuh diam-diam, mengalir tanpa suara. Apa hidupku memang harus sejauh ini berkompromi? Pagi harinya, dengan langkah berat, aku mendatangi rumah Pak Lurah. Kupandangi wajah lelaki yang usianya bahkan lebih tua dari ayahku. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku ucapkan kata yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Saya terima, Pak. Pak Lurah tersenyum. Senyum yang tidak bisa kubaca. Antara puas atau licik, aku tak tahu. Yang jelas, sejak saat itu aku bukan lagi Nadira yang bebas. Aku telah menjual masa mudaku demi masa depan yang belum tentu pasti. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu hanyalah gerbang menuju kenyataan yang lebih kelam. Tak butuh waktu lama. 3 hari setelah aku mengucapkan kesediaanku, pernikahan itu berlangsung. Tanpa pesta, tanpa gaun indah, apalagi undangan. Hanya aku, Pak Lurah Surya, ibuku, dan 2 saksi dari pihak beliau yang sepertinya adalah orang kepercayaannya. Akad nikah berlangsung di rumah Pak Lurah yang megah, jauh dari pandangan warga. Semua serba diam-diam, serba cepat. Mahar yang diberikan Pak Lurah bukan cincin, bukan emas, melainkan uang tunai 10 juta rupiah, cukup untuk membuat siapa saja di desaku terpana, meski hati kecilku tetap perih. Sah. Satu kata dari penghulu, satu kata yang membuat statusku berubah seketika. Aku, Nadira, 22 tahun, kini sah menjadi istri sirih Pak Lurah Surya, 52 tahun. Pak Lurah menjabat tanganku erat setelah akad. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Aku berusaha menunduk, menahan getar di dada. Ada sesuatu yang bergejolak, campuran takut,
cemas, dan entah apa lagi. Malam itu, aku tak langsung pulang ke rumah ibu. Sesuai kesepakatan, aku harus tinggal di salah satu rumah milik Pak Lurah, rumah kecil di belakang rumah utamanya. Tidak besar, tapi jauh lebih mewah dibanding rumahku. Semua sudah disiapkan, perabot baru, pakaian baru, bahkan perhiasan di meja rias. Semua tampak indah, tapi hatiku kosong. Sekitar pukul 8 malam, pintu kamarku diketuk. Suara berat yang sudah ku kenal menyapa. "Nadira, boleh saya masuk?" Aku menggenggam ujung selimut, gemetar. Malam pertama. Kata itu terngiang jelas di kepalaku. Seumur hidupku, aku belum pernah sedekat ini dengan lelaki, apalagi lelaki berusia setua Pak Lurah. Dengan langkah pelan, beliau masuk. Wajahnya tak sekeras biasanya. Malam itu beliau mengenakan baju koko putih dan sarung. Aroma minyak wangi menyengat hidungku. "Tenang saja, Nadira. Saya tidak akan kasar." Kalimatnya pelan, tapi membuat bulu kuduku meremang. Ia duduk di tepi ranjang, lalu mulai bercerita tentang kekayaannya, tentang keinginannya memiliki keturunan, dan tentang harapannya padaku. "Istri pertama saya sudah lama tak bisa memberi saya anak. Saya butuh penerus. Itu sebabnya saya memilih kamu." Kata-katanya menusuk telinga. Jadi aku memang dipilih semata-mata untuk menjadi mesin penghasil anak? Bukan sebagai istri yang dicintai, bukan pendamping hidup, tapi alat untuk melahirkan keturunan. Tanpa banyak kata, Pak Lurah mulai menyentuh tanganku. Hangat, tapi dingin di hatiku. Ia mendekat. Wajahnya penuh nafsu yang tertahan. Aku menutup mata. Pasrah. Air mata mengalir pelan di pipiku. Bukan karena sakit fisik, tapi karena jiwa yang terkoyak. Malam itu, aku benar-benar kehilangan semuanya. Keperawananku, kebebasanku, dan sebagian dari hatiku yang dulu penuh mimpi. Yang tersisa hanya tubuh lelah, mata sembab, dan janji-janji kosong yang mulai kupikirkan. Di luar kamar, angin malam berhembus kencang. Daun-daun jatuh berterbangan. Seakan alam pun tahu, aku baru saja menapaki jalan yang akan penuh duri dan luka. Aku tidak tahu, malam ini baru awal dari rahasia besar yang sebentar lagi akan kungkap. Rahasia yang membuatku syok. 4 bulan setelah pernikahan ini dimulai. 4 bulan sudah berlalu sejak aku menyandang status istri sirih Pak Lurah Surya. Hari-hariku tampak tenang di mata orang luar, tapi hatiku berkecamuk. Setiap minggu aku mendapat kiriman uang, kuliahku lancar, ibuku pun mulai tersenyum lega. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuatku tak bisa tidur nyenyak. Awalnya, aku hanya merasa lelah dan mual. Aku mengira mungkin aku hamil, seperti yang diharapkan Pak Lurah. Namun saat aku memeriksakan diri ke bidan, hasilnya mengejutkanku. "Nadira, kamu tidak hamil. Tapi, tekanan darah dan hormonmu sangat tidak stabil. Ada indikasi kamu sering diberi obat penenang dosis rendah. Kamu sadar minum obat apa belakangan ini?" Aku terpaku. Obat penenang? Aku tak pernah merasa minum apapun selain teh dan jamu yang selalu disajikan pembantu Pak Lurah setiap aku menginap di rumah utamanya. Sepulang dari bidan, perasaanku makin tak karuan. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap aku menginap di rumah Pak Lurah, aku selalu disuguhi teh manis oleh Bu Wirti, pembantu tua yang setia. Teh itu selalu harum dan nikmat, tapi mungkin di sanalah rahasianya. Malam itu aku berpura-pura meminum teh seperti biasa, tapi diam-diam kutuangkan isinya ke dalam pot bunga. Lalu, aku pura-pura tidur. Sekitar pukul 2 dini hari,
Samar-samar ku dengar suara pintu kamarku dibuka. Aku mengintip dari celah mataku. Pak Lurah Surya masuk. Pelan. Langkahnya hati-hati. Di tangannya ada kotak kayu kecil. Ia duduk di tepi ranjang dan mulai membaca sesuatu yang tidak ku mengerti. Seperti mantra. Matanya terpejam. Mulutnya komat kamit. Harus tetap tunduk. Harus tetap jinak. Jantungku berdegup keras. Apa yang sedang dia lakukan? Setelah beberapa menit, ia berdiri dan keluar. Aku bangkit, berkeringat dingin. Penasaran? Keesokan harinya saat Pak Lurah pergi ke kantor kelurahan, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya, ruangan yang katanya terlarang untuk dimasuki siapapun. Di balik rak buku tua, aku menemukan lemari besi kecil. Terkunci. Tapi setelah mencari, aku temukan kuncinya tergantung di balik foto keluarga. Tanganku gemetar saat membuka lemari itu, dan mataku langsung terbelalak. Di dalamnya ada botol-botol kecil berisi cairan bening, belasan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno yang sudah lusuh, foto-foto perempuan muda, dan salah satunya fotoku sendiri, fotoku saat aku kuliah, saat aku belum mengenalnya. Lebih dari itu, ada juga seikat rambut panjang hitam yang sangat mirip dengan rambutku, terikat rapi dengan benang merah. Apa artinya semua ini? Sejak kapan dia mengincarku? Kenapa fotoku sudah ada di sini bahkan sebelum aku menikah dengannya? Dari lembaran kertas yang aku baca setengah mengerti, aku sadar Pak Lurah Surya rupanya mempelajari ilmu pelet dan pengasihan. Tak hanya itu, ada nama-nama perempuan lain yang tercantum. Mereka semua pernah hilang secara misterius dari desa dalam beberapa tahun terakhir. Astaga, apakah aku calon korban selanjutnya? Saat itulah aku sadar, aku bukan istri yang diinginkan Pak Lurah untuk sekadar memberi keturunan. Aku adalah bagian dari ritual gelapnya, dan mungkin saja aku sedang berjalan menuju kematian yang perlahan. Aku menutup lemari itu cepat-cepat. Nafasku memburu. Aku harus segera mencari cara keluar dari perangkap ini. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak boleh ketahuan. Kalau tidak, aku bisa bernasib sama seperti nama-nama perempuan yang ada dalam daftar hitam Pak Lurah. Hari-hari setelah itu, aku hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Setiap senyum Pak Lurah yang dulu kukira tulus, kini bagai tatapan pemangsa yang siap menerkam kapan saja. Dan aku mulai sadar, ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan yang belum aku ketahui dari lelaki itu. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Aku tak lagi bisa memandang Pak Lurah Surya sebagai suami yang dermawan seperti dulu. Setiap kali ia menatapku, kulitku meremang. Di balik sorot matanya yang teduh tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Aku tahu, aku harus pergi sebelum terlambat. Malam itu, setelah Pak Lurah kembali dari kantor kelurahan, aku pura-pura lelah dan masuk ke kamar lebih awal. Koper kecil sudah kusiapkan sejak siang, hanya berisi pakaian secukupnya, ijazahku, dan uang tabungan yang diam-diam aku kumpulkan dari kiriman bulanan. Sekitar pukul 3 dini hari, saat suasana rumah sepi, aku menyelinap keluar dari jendela kamar. Aku tak berani lewat pintu depan. Bu Wirti tidur tepat di ruang tamu. Langkahku ringan, tapi napasku tercekat. Setiap bayangan pohon serasa mengintai. Aku memutuskan menuju rumah sahabatku, Dita, yang tinggal di kecamatan sebelah. Jaraknya memang cukup jauh, tapi malam itu aku tak peduli. Yang penting aku jauh dari Pak Lurah. Di tengah perjalanan melewati jalan setapak di pinggir sawah, suara deru motor memecah keheningan. Jantungku berdegup kencang saat lampu motor menyorot tajam ke arahku. Nadira, kamu mau kemana malam-malam begini? Suara berat itu, Pak Lurah Surya. Ia turun dari motornya,
Langkahnya tenang tapi tegas, seolah-olah sudah tahu aku akan kabur malam ini. Kau pikir aku tidak tahu, Nadira? Aku sudah lama memantau gerak-gerikmu. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Aku mundur perlahan, tapi dia semakin mendekat. Tangannya meraih pundakku kasar. Semua ini sudah kuatur sejak dulu. Kau takkan bisa lari. Kau terikat denganku, Nadira. Jiwa dan ragamu sudah kumiliki sejak lama. Lepaskan aku. Aku bukan bonekamu. Aku berteriak sekeras mungkin, berharap ada orang yang mendengar. Tiba-tiba, praaang. Suara keras memecah udara. Sebuah batu besar kulayangkan ke kepalanya sekuat tenaga. Pak Lurah terhuyung. Darah mengalir di pelipisnya. Kesempatan itu kupakai untuk berlari sekencang mungkin. Aku berlari tanpa henti hingga fajar mulai merekah. Nafasku habis. Kakiku gemetar. Sampai akhirnya aku tiba di rumah Dita. Saat Dita membuka pintu, wajahnya pucat melihat keadaanku yang berantakan. Astaga, Nadira, kamu kenapa? Masuk cepat. Aku menangis di pelukannya. Semua yang kupendam selama ini aku ceritakan, tentang pernikahanku, ilmu hitam Pak Lurah, dan rencana pelarianku. Kamu nggak bisa tinggal di sini lama. Kalau dia benar-benar sakti seperti yang kamu bilang, dia pasti cari kamu sampai ke sini. Kita harus lapor ke polisi, kata Dita tegas. Kami sepakat pergi ke kantor polisi pagi itu juga. Tapi anehnya, saat sampai di sana dan menceritakan semuanya, Pak Polisi yang menerima laporan hanya tersenyum kaku. Maaf, Mbak Nadira, kami tidak bisa menangani perkara ini. Pak Lurah Surya, beliau orang terpandang dan sangat dihormati di desa ini. Tidak ada bukti kuat yang bisa kami jadikan dasar. Darahku berdesir. Ternyata pengaruh Pak Lurah lebih besar dari yang aku kira. Dia tak hanya menguasai warga, tapi juga aparat. Sepulang dari kantor polisi, aku dan Dita berembuk. Kami memutuskan pindah ke kota malam itu juga. Kami akan menumpang tinggal di kontrakan kakaknya Dita di Semarang. Namun, sebelum sempat berkemas, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa lari dariku. Aku selalu tahu di mana kamu berada. Pulanglah, Nadira, sebelum sesuatu terjadi pada ibumu. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Ibu, selama ini aku tak terpikirkan dia bisa jadi target. Dita, aku harus pulang. Dia mengancam ibuku. Jangan, Nadira, itu jebakan. Air mataku jatuh deras. Aku terjepit. Jika aku tetap lari, ibuku bisa celaka. Jika aku pulang, aku bisa terjebak selamanya. Di titik ini, aku sadar, permainan belum selesai. Aku harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih berani. Atau aku dan keluargaku akan lenyap ditelan kelicikan Pak Lurah Surya. Dan aku berjanji, aku akan melawan. Setelah membaca pesan ancaman itu, pikiranku kacau. Aku tak bisa diam saja. Aku harus menyelamatkan ibu, sekaligus membongkar semua kejahatan Pak Lurah Surya. Aku menatap Dita dengan sorot mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mata seorang perempuan yang siap bertarung demi keluarganya. Dita, aku nggak mau lari lagi. Aku akan lawan Pak Lurah Surya, tapi aku butuh bantuanmu. Dita mengangguk tegas. Malam itu kami menyusun rencana matang. Dita mengenalkan aku pada kakaknya, Mas Arif, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di Semarang. Ia dikenal lihai mengungkap skandal tokoh-tokoh besar. Setelah aku ceritakan semuanya,
Mas Arif mengangguk pelan. Kalau memang kamu yakin, aku akan bantu. Tapi ingat, ini berbahaya. Kita mainkan pelan-pelan dan kumpulkan bukti kuat. Kalau salah langkah, nyawa kamu taruhannya. Aku mengepalkan tangan. Aku sudah siap, Mas. Aku nggak mau hidup dibayangi ketakutan lagi. Hari-hari berikutnya, kami mulai mengumpulkan bukti. Dengan bantuan Mas Arif, aku pasang alat perekam kecil di rumah ibu dan di area sekitar rumah Pak Lurah. Kami juga mulai mewawancarai beberapa warga yang pernah dirugikan Pak Lurah. Mereka awalnya takut bicara, tapi perlahan mulai terbuka setelah Mas Arif meyakinkan bahwa identitas mereka akan dirahasiakan. Dari semua data yang kami kumpulkan, terbongkar sebuah fakta yang jauh lebih mengerikan. Pak Lurah Surya tak hanya terlibat dalam ilmu hitam, tapi juga jaringan korupsi dana desa dan perdagangan tanah ilegal. Bahkan, ada indikasi ia terlibat dalam penghilangan beberapa warga yang melawan kebijakannya. Semuanya terdokumentasi rapi dalam rekaman video, dokumen tanda tangan palsu, hingga foto-foto pertemuan gelapnya dengan mafia tanah. Kami tahu, bukti-bukti ini cukup untuk menjatuhkannya, tapi kami harus mempublikasikannya dengan cara yang tepat. Mas Arif lalu menyusun artikel investigasi dan berencana menerbitkannya di media nasional. Tapi sebelum artikel itu rilis, Pak Lurah mencium gerak-gerik kami. Suatu malam, saat aku dan Dita sedang dikontrakan, suara ketukan keras menggema di pintu. Braak, braak. Aku dan Dita saling tatap panik. Ayo cepat Nadira, lewat pintu belakang, bisik Dita. Kami berlari keluar lewat dapur belakang, tapi dua orang pria bertubuh kekar sudah menghadang. Salah satu dari mereka tersenyum dingin. Ibu Nadira, Pak Lurah kangen. Yuk, ikut kami. Mereka mencengkeram lenganku keras. Dita mencoba melawan, tapi satu pria mendorongnya hingga jatuh. Saat mereka menyeretku masuk ke mobil hitam, sinar lampu kamera tiba-tiba menyala dari kejauhan. Semua tangan di atas. Polisi. Ternyata Mas Arif sudah menghubungi Polda Semarang dan membawa tim reskrim. Dengan cepat mereka membekuk dua pria suruhan Pak Lurah. Aku menangis lega. Malam itu juga, bukti-bukti yang kami kumpulkan langsung diproses sebagai laporan resmi. Artikel Mas Arif terbit besar-besaran di berbagai media nasional dengan judul Terbongkar. Lurah Surya, dari penguasa desa hingga raja mafia tanah dan praktik ilmu hitam. Berita itu meledak seperti bom. Nama Pak Lurah Surya hancur dalam semalam. Paginya, polisi menangkap Pak Lurah Surya di rumah dinasnya. Wajahnya masih tenang, tapi aku tahu dalam hatinya dia terkejut. Saat aku menatap matanya untuk terakhir kali di halaman rumah, ia tersenyum sinis. Kamu pikir ini sudah berakhir, Nadira? Kita masih akan bertemu lagi. Ingat itu. Aku membalas tatapannya tanpa gentar. Tidak, Pak Lurah. Kali ini saya yang menang. 3 bulan berlalu. Pak Lurah Surya resmi divonis 18 tahun penjara tanpa remisi. Semua aset hasil korupsinya disita negara. Namaku, Nadira, tidak hanya dikenal sebagai mahasiswa pejuang, tapi juga sebagai perempuan yang berani melawan penguasa lalim. Aku berhasil lulus kuliah, dan kini aku bekerja di LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi jadi korban. Aku pemenangnya. 1 tahun telah berlalu. Namaku, Nadira, tak lagi asing di telinga masyarakat. Cerita tentang perjuanganku melawan Pak Lurah Surya tersebar luas, tak hanya di desaku, tetapi juga hingga media nasional. Hidupku kini berubah total. Aku tak lagi mahasiswi yang pontang-panting mencari uang kuliah dengan cara yang pahit. Aku lulus cum laude,
Dan setelah itu, aku diterima bekerja di sebuah LSM besar di Jakarta yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan eksploitasi. Aku tak pernah menyangka, dari luka terdalam, aku justru menemukan panggilan hidupku. Di balik meja kantorku, ada satu foto yang selalu kupandangi tiap pagi. Foto ibu. Ia kini sudah sehat kembali dan tinggal bersamaku di Jakarta. Senyumnya di foto itu menjadi pengingat. Aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk perempuan-perempuan lain yang senasib denganku. Di desaku, dampak dari robohnya kekuasaan Pak Lurah Surya begitu besar. Desa yang dulu dipenuhi ketakutan, kini perlahan bangkit. Pemerintahan desa dipegang oleh pejabat pengganti sementara yang bersih. Warga lebih berani bersuara dan tak lagi tunduk pada intimidasi. Namun, meski Pak Lurah Surya sudah dibalik jeruji, bayang-bayangnya masih membekas kuat di pikiranku. Aku takkan lupa kalimat terakhir yang ia ucapkan kepadaku saat ditangkap. Kita masih akan bertemu lagi. Ingat itu. Tapi aku tak gentar. Kini aku perempuan yang berbeda. Aku punya suara, aku punya kekuatan, dan aku punya keberanian. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan berkas di kantor, sebuah amplop coklat tanpa nama dikirimkan ke mejaku. Jantungku berdegup kencang saat membukanya. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Kamu pikir aku akan diam saja? Permainan baru akan dimulai." S. Tanganku bergetar. S. Surya? Meski ia dipenjara, ternyata jaringannya belum sepenuhnya mati. Aku menarik napas dalam-dalam. Kali ini aku siap. Aku menyalakan ponselku dan menelpon Mas Arif. "Mas, aku butuh bantuannya lagi. Sepertinya perjuangan kita belum selesai." Di ujung telepon, suara Mas Arif terdengar tegas. "Aku siap. Nadira, kita lanjutkan. Kali ini, kita pastikan mereka benar-benar tumbang." Aku menatap langit Jakarta yang cerah. Sekilas bayangan masa laluku muncul. Gadis desa polos yang rela jadi istri simpanan Pak Lurah demi kuliah, yang terjebak dalam janji-janji manis dan ancaman gelap. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku kini Nadira yang baru. Perempuan yang bangkit dari luka, dan takkan pernah dikalahkan lagi. Perang belum selesai, tapi aku sudah tak takut lagi. Pagi itu, suasana kantor LSM terasa tak seperti biasanya. Sejak aku menerima surat ancaman dari Pak Lurah Surya, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku resah. Meskipun aku sudah berdiri tegak dan berhasil melawan ketidakadilan, aku tahu betul siapa Surya. Dia bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. "Nadira, ada yang mencarimu," ucap Maya, rekan kerjaku, dengan wajah cemas. Aku bangkit dari kursi, melangkah ke lobi kantor. Dua orang pria berpakaian rapi berdiri tegak. Wajah mereka asing bagiku. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri. "Saya Bayu, dari tim penyidik KPK. Kami butuh bicara empat mata dengan Anda, Mbak Nadira." Aku mengangguk dan mengajak mereka ke ruang rapat kecil. Di balik meja rapat, Bayu mengeluarkan beberapa berkas dan foto. Tanganku mengepal saat melihatnya. Foto-foto pertemuan rahasia para mantan anak buah Surya. Mereka masih aktif, berkoordinasi dari balik layar. Bahkan ada indikasi mereka mencoba membungkam para saksi yang dulu menjebloskan Surya ke penjara. "Kami dapat info, Mbak Nadira, Anda target berikutnya." Degup jantungku berlipat. Tapi aku tahu, menyerah bukan pilihan. "Saya siap kerjasama, Pak Bayu. Apapun yang bisa saya bantu, saya lakukan." Hari-hari berikutnya aku hidup di bawah perlindungan ketat.
Tapi itu tidak menghentikanku untuk terus mengumpulkan data. Bersama Mas Arif dan tim KPK, kami menyusun kembali peta jaringan Surya. Namun, puncak ketegangan terjadi 2 minggu kemudian, saat aku sedang dalam perjalanan pulang. Sebuah mobil hitam tiba-tiba menghadang motorku. 4 pria bertopeng turun dan menyeretku paksa ke dalam mobil. Tanganku diikat, mataku ditutup. Ketika penutup mata dilepas, aku berada di sebuah gudang kosong, di tengah hutan. Dan di hadapanku, berdiri Pak Lurah Surya, mengenakan baju tahanan oranye, tapi dengan tatapan yang masih sama, dingin dan licik. Kau pikir aku tidak bisa menyentuhmu hanya karena aku di balik penjara? Nadira, kau salah besar. Jantungku serasa berhenti. Bagaimana mungkin dia bisa bebas? Surya tersenyum sinis. Ada orang-orang besar di belakangku. Nadira, kau terlalu kecil untuk melawan kami. Kalau kau masih ingin ibumu hidup, hentikan semua ini. Ibu, namanya terngiang di kepalaku. Aku tak bisa membiarkan mereka menyakitinya. Namun sebelum aku bisa menjawab, tembakan memecah keheningan. Tim KPK dan kepolisian menyerbu gudang. Rupanya GPS kecil yang diselipkan Mas Arif di tasku berhasil melacakku. Pak Lurah Surya ditangkap kembali, kali ini dengan pasal berlapis. Anak buahnya dilumpuhkan. Saat digiring ke mobil polisi, matanya menatapku penuh amarah, tapi aku tak lagi gentar. 2 bulan setelah kejadian itu, persidangan besar-besaran digelar. Kasus Surya mencuat lebih luas. Banyak pejabat tinggi yang terlibat ikut terungkap. Namaku, Nadira, menjadi saksi kunci. Di hadapan hakim, aku berdiri tegak. Saya bersumpah akan mengungkap semua kebenaran, walau nyawa taruhannya. Sorak tepuk tangan bergemuruh di ruang sidang. Media memuat kisahku besar-besaran. Aku tak hanya lulus kuliah dengan perjuangan, tapi aku menjadi simbol perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Pak Lurah Surya akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup, tanpa peluang remisi. Sementara aku melangkah maju ke panggung dunia, menjadi pembicara di berbagai forum, membela hak perempuan dan korban kekerasan. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang berkilau. Di sampingku, Mas Arif, yang tak pernah lelah mendukungku. Nadira, kamu sudah menang. Kamu luar biasa. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Perjuangan ini belum selesai, Mas. Tapi aku tak takut lagi. Aku sudah melewati badai paling gelap dalam hidupku. Aku, Nadira, perempuan yang pernah rela jadi istri simpanan Pak Lurah demi kuliah. Kini aku jadi pejuang yang tak bisa dibungkam oleh siapapun. 2 tahun telah berlalu sejak sidang besar itu. Nama Nadira tak lagi asing di dunia aktivisme dan hukum. Banyak yang mengenalku sebagai perempuan muda yang berani melawan kekuasaan gelap. Perempuan yang dulu rela jadi istri simpanan Pak Lurah Surya demi biaya kuliah, dan berakhir menjatuhkan sang penguasa licik. Hari itu, aku duduk di ruang tamu gedung Mahkamah Konstitusi. Aku diundang sebagai pembicara utama dalam seminar nasional, Perempuan, Kekuasaan, dan Keberanian Melawan Korupsi. Tak pernah aku bayangkan hidupku akan berubah sejauh ini. Sambil menunggu giliran bicara, aku membuka ponselku. Ada pesan dari Mas Arif, yang kini sudah menjadi suamiku. Nadira, aku dan ibu sudah di auditorium. Semangat, istri hebatku. Hatiku menghangat. Ibu, yang dulu hampir jadi korban ancaman Surya, kini sudah sehat dan tinggal bersamaku dan Arif. Aku akhirnya punya keluarga yang utuh dan bahagia. Acara dimulai. Aku melangkah ke atas podium.
Di hadapanku, ratusan pasang mata memandang. Jurnalis, mahasiswa, pejabat, aktivis. Aku menarik napas, lalu berbicara lantang. Saya adalah Nadira. Dulu, saya pernah rela jadi istri simpanan seorang lurah demi bertahan hidup dan membiayai kuliah. Saya terjebak, tapi saya memilih bangkit. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Ruangan hening, namun penuh perhatian. Kasus saya bukan hanya tentang saya. Ini tentang banyak perempuan muda di desa dan kota kecil yang seringkali dipaksa bertekuk lutut oleh kekuasaan kotor. Saya ingin kalian tahu, ada jalan keluar, ada harapan. Jangan pernah takut melawan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi auditorium. Air mataku menetes, tapi itu air mata kemenangan. Malamnya, saat aku duduk santai di beranda rumah, Mas Arif datang membawa selembar amplop coklat. Ada kiriman buat kamu, Nadira, dari lapas. Aku membukanya. Sepucuk surat, tulisan tangan yang ku kenal betul. Tulisan Pak Lurah Surya. Nadira, aku tidak menulis ini untuk minta maaf, karena aku tahu tak pantas. Tapi aku ingin kau tahu, aku kalah, kau menang. Jangan pernah biarkan perempuan lain terjerumus sepertimu dulu. Kau lebih kuat dari yang kukira. Surya. Tanganku bergetar. Hatiku lega. Entah itu benar-benar ketulusan atau sekadar kekalahan, aku tak peduli. Bab Surya dalam hidupku benar-benar selesai. 6 bulan kemudian, aku diangkat menjadi duta anti korupsi untuk perempuan muda Indonesia. Aku sering keliling desa-desa terpencil, membagikan kisahku dan membuka pusat bantuan hukum gratis untuk perempuan. Di setiap seminar, aku selalu berkata, kalau aku, Nadira, yang dulu pernah terpuruk, bisa bangkit dan menang, kalian juga bisa. Masyarakat yang dulu memandangku rendah, kini menaruh hormat padaku. Nama Nadira yang dulu lekat dengan aib, kini jadi simbol keberanian dan keteguhan. Suatu sore, aku duduk berdua dengan ibu di halaman rumah. Nak, dulu ibu sering bertanya-tanya, kenapa kamu pilih jalan itu? Tapi sekarang ibu bangga. Kamu tidak cuma kuliah. Kamu membangun hidup dan membela banyak orang. Aku menggenggam tangan ibu. Bu, semua luka dulu bukan sia-sia. Luka itu kini sudah berubah jadi mahkota. Aku tersenyum, menatap langit senja yang merona. Hidupku bukan kisah sedih lagi. Aku Nadira. Aku pemenang. 10 tahun berlalu sejak pertempuran panjangku dimulai. Aku, Nadira, yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah dikenal luas sebagai simbol keberanian. Hidupku telah berubah, jauh dari apa yang pernah kubayangkan dulu. Kini, aku duduk di kursi Direktur LSM, Perempuan Berdaya, sebuah lembaga yang membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan dan diskriminasi. Kami telah mengembangkan banyak program di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga. Di luar gedung, suamiku, Arif, sedang berbicara dengan kolega, sementara aku masih mengingat pesan yang kuterima pagi tadi. Selamat, Nadira. Programmu lolos pendanaan internasional. Ini langkah besar buatmu dan seluruh tim. Pesan itu datang dari Maya, sahabat sekaligus mitra kerjaku. Aku menatap keluar jendela ruang kerjaku. Jakarta, dengan segala keramaiannya, tak pernah berhenti bergerak. Tetapi di dalam diriku, ada sesuatu yang lebih damai sekarang. Pekerjaanku, keluargaku, dan tujuan hidupku sudah sangat jelas. Namun, hari itu ada sesuatu yang tidak biasa.
Ketika aku baru saja menerima tawaran untuk menjadi pembicara utama dalam forum internasional, sebuah perasaan aneh datang. Sebuah telepon yang sudah lama tak kudengar akhirnya berbunyi. Nadira. Suara yang familiar itu menyentuh hati. Aku mengenalnya. Pak Lurah Surya. Kamu pasti terkejut mendengarnya. Aku tahu, kamu tidak ingin ada hubungan denganku lagi. Tapi, aku ingin bertemu. Aku terdiam. Pak Lurah Surya, pria yang dulu aku anggap musuh besar. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa dia bukan hanya sosok yang jahat, tetapi juga korban dari sebuah sistem yang rapuh. Sistem yang dimanfaatkan oleh orang-orang sepertinya. Aku menghela napas. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi? Aku ingin berbicara. Nadira, ada hal yang harus kamu tahu. Saat aku menemui Surya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, aku terkejut melihat perubahan padanya. Dia tak lagi mengenakan baju tahanan atau pakaian penguasa yang dulu mencerminkan kekuasaannya. Kini, dia terlihat seperti pria biasa. Tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya mulai memutih. Surya memulai percakapan dengan suara pelan. Nadira, aku tahu kamu tidak ingin mendengar dariku, tapi aku ingin meminta maaf. Aku sudah lama menyesali semua yang kulakukan. Aku tak membalas kata-katanya langsung. Ada rasa campur aduk. Apakah ini penyesalan tulus? Atau hanya strategi untuk melindungi dirinya? Aku tidak pernah bisa menebus semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku kini tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku juga berusaha membayar kesalahan itu, walaupun dengan cara yang tidak mudah. Dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku berusaha mengubah diri. Aku ingin ikut serta dalam proyek reformasi keuangan untuk pejabat publik yang korup, meskipun ini akan membuat banyak orang di luar sana membenciku. Aku terdiam. Mungkin Surya sudah benar-benar berubah, tapi memaafkannya bukan hal yang mudah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Surya, kamu memang terjebak dalam sistem itu, tapi ada begitu banyak orang yang terluka karena perbuatanmu. Surya menunduk. Aku tahu, dan aku tidak pernah berhenti merasa bersalah. Aku mengingat kembali semua yang pernah kulalui. Kehidupan yang hancur, pengkhianatan, perjuangan panjang untuk keadilan. Tetapi aku bukan orang yang membenci selamanya. Surya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, aku tidak akan menghalangi. Setidaknya, kamu bisa mulai dengan perbaikan kecil dan membantu orang yang pernah kamu sakiti. Surya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan. Terima kasih, Nadira. Aku tak berharap banyak, hanya ingin mencoba memperbaiki hidupku sedikit demi sedikit. Aku mengangguk. Itu yang harus kita semua lakukan. Surya, mulailah dari yang kecil. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Surya terlibat dalam beberapa proyek sosial. Dia mulai berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang berfokus pada perbaikan sistem keuangan dan korupsi di pemerintahan. Meskipun aku tak sepenuhnya percaya padanya, aku tahu langkah kecilnya untuk memperbaiki diri adalah sebuah awal. Dunia telah berubah, dan aku, Nadira, perempuan yang dulu terperangkap dalam permainan gelap, kini menjadi bagian dari perubahan itu. Aku tahu hidupku tidak akan pernah lepas dari masa lalu, namun aku memilih untuk melangkah maju. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah setelah mengunjungi kantor pusat LSM kami. Di sana, Arif, suamiku, menungguku dengan senyum lebar. Aku dengar, kamu baru saja berbicara dengan Surya.
Aku tersenyum. Ya, Arif. Dan aku rasa tidak ada salahnya memberikan kesempatan kedua. Dia manusia, sama seperti kita. Arif memelukku. Nadira, aku bangga padamu. Kamu luar biasa. Aku menatap suamiku, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada yang lebih kuat dari hati yang tahu cara memaafkan. Arif, itulah kekuatan sesungguhnya. 3 bulan setelah percakapan dengan Surya, aku merasa seperti hidupku kembali berada di jalur yang benar. Arif dan aku, meskipun ada banyak tantangan dalam pernikahan kami, semakin kuat bersama. Pekerjaan di LSM berjalan dengan baik, dan kami terus memperjuangkan hak-hak perempuan yang terabaikan. Namun, sebuah kejadian tak terduga datang menghampiriku. Pagi itu, aku baru saja tiba di kantor setelah mengikuti seminar di luar kota. Telepon di meja kerjaku berdering. Aku mengangkatnya tanpa berpikir panjang. Nadira. Suara itu terdengar cemas. Ini Maya. Ada sesuatu yang penting yang perlu kamu tahu. Aku menegakkan tubuh. Maya adalah sahabat sekaligus kolega terbaikku. Kami sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan aku tahu suaranya yang penuh kegelisahan ini pasti menandakan ada hal besar yang terjadi. Ada kabar buruk. Nadira, Pak Lurah Surya, dia ditangkap. Aku terdiam. Pak Lurah Surya ditangkap? Bagaimana bisa? Setelah berbulan-bulan mencoba mengubah hidupnya, aku pikir dia sudah berada di jalur yang benar. Tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk berita ini. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia dituduh melakukan korupsi. Nadira, kasusnya sudah cukup besar, dan sekarang dia dalam tahanan. Aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Surya, yang dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan kelamku, kini terjerat dalam masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Kejadiannya sangat cepat, dan aku tidak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk yang menyelubungi pikiranku. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kantor polisi, tempat Surya sedang ditahan. Arif yang selalu mendukungku sejak awal, menemani. Kami berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang penahanan. Nadira, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus hati-hati. Arif memberikan peringatan lembut. Aku tahu, dia khawatir, tetapi perasaan yang lebih kuat mendorongku untuk bertemu dengan Surya. Aku merasa ada yang belum selesai. Sesuatu yang perlu aku pahami. Pintu ruang penahanan terbuka. Di balik jeruji, aku melihat Pak Lurah Surya. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan wajahnya lebih tua dari yang kubayangkan. Sesuatu di matanya yang dulu penuh percaya diri kini tampak penuh penyesalan. Dia menatapku, dan untuk beberapa detik kami hanya saling diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Namun akhirnya aku membuka mulut. Pak Lurah, apa yang sebenarnya terjadi? Surya menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Suaranya terdengar lemah dan berat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Nadira, tapi semua yang kamu dengar memang benar. Aku terlibat dalam proyek yang salah. Satu langkah kecil yang kubuat dulu ternyata membawa dampak besar. Aku berpikir bisa mengubah sistem dari dalam, tapi malah menjadi bagian dari kerusakan itu. Aku terdiam, mengamati ekspresi wajahnya. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Surya, aku mengerti. Nadira, aku tidak berharap kamu memaafkanku begitu saja. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku menundukkan kepala, mencoba menyerap semuanya. Surya terus berbicara. Tapi yang lebih buruk lagi, aku tahu ada orang lain yang terlibat.
Aku tidak sendirian dalam hal ini. Orang-orang di sekitar kita, mereka yang benar-benar mengendalikan segala hal ini. Tiba-tiba, ada sesuatu yang aneh di dalam diriku. Keinginan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang perlu aku ungkap. Surya, siapa mereka? Surya terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan penuh peringatan. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak, Nadira. Mereka sangat berbahaya. Aku bahkan sudah mendapatkan ancaman hidup. Tapi, jika kamu benar-benar ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi di balik semua ini? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku mengumpulkan tim terbaik di LSM untuk meluncurkan penyelidikan pribadi. Arif mungkin tidak setuju, tetapi aku merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami mulai dengan menyelidiki dokumen yang tertinggal oleh Surya. Beberapa hari kemudian, tim kami berhasil melacak aliran dana ilegal yang melibatkan banyak pejabat tinggi. Tanpa diduga, nama-nama yang terlibat semakin banyak, dan Pak Lurah Surya hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Namun, semakin dalam kami menyelidiki, semakin besar risiko yang kami hadapi. Ancaman mulai datang. Pesan-pesan aneh mulai terkirim ke ponselku, dan beberapa kali aku melihat seseorang mengintip dari jauh. Aku tahu, aku harus sangat hati-hati. Namun, ada satu hal yang aku yakini, aku tidak akan mundur. Tidak kali ini. Aku akan mengungkapkan semua yang tersembunyi, meskipun itu berarti aku harus berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa. Sudah hampir sebulan sejak aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kasus Pak Lurah Surya. Maya dan timku bekerja tanpa henti, menggali setiap informasi yang bisa kami temukan. Namun, semakin banyak yang kami temukan, semakin besar pula risiko yang harus kami hadapi. Pesan-pesan ancaman semakin sering datang, dan kali ini bukan hanya sekadar pesan singkat. Ada yang lebih nyata. Hari itu, aku baru saja pulang ke rumah setelah seharian mengumpulkan bukti penting. Arif menunggu di ruang tamu, terlihat cemas. Wajahnya penuh tanda tanya, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ada apa, Arif? Aku meletakkan tas di samping kursi dan duduk di hadapannya. Nadira, aku dengar sesuatu yang mengkhawatirkan. Arif menghela napas. Sepertinya berat untuk mengatakan ini. Aku mendengar bahwa ada yang mengincarmu, bahwa mereka sudah tahu kamu sedang menyelidiki kasus ini. Aku mengerutkan dahi, mataku langsung tajam menatap Arif. Apa maksudmu? Beberapa orang dari pihak yang kamu selidiki sudah tahu. Mereka tahu siapa kamu, dan mereka tidak akan segan-segan untuk menghentikanmu. Bahkan bisa lebih buruk dari sekadar ancaman. Arif menatapku dengan khawatir. Aku tidak mau kehilanganmu, Nadira. Aku takut mereka akan mengincarmu. Kata-kata Arif membuat aku terdiam sejenak. Aku tahu dia khawatir, dan sejujurnya, aku juga mulai merasa ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, aku tahu ada hal yang lebih besar di balik semua ini. Aku tidak bisa mundur sekarang. Tidak setelah aku mengetahui begitu banyak kebenaran. Tidak setelah aku tahu bahwa Pak Lurah Surya bukanlah satu-satunya orang yang terlibat. Aku tidak akan mundur. Arif, aku harus menyelesaikan ini. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Ini bukan hanya tentang Surya. Ini tentang semua orang yang terlibat, tentang sistem yang rusak, dan tentang keadilan. Arif hanya mengangguk perlahan, meskipun matanya masih penuh kecemasan. Aku tahu dia tidak setuju dengan langkahku,
Tetapi dia juga tahu betapa keras kepala dan tekadku dalam memperjuangkan keadilan. Keesokan harinya, aku mendapat informasi penting dari Maya. Ternyata, kami berhasil mendapatkan salinan dari kontrak ilegal yang melibatkan banyak pejabat tinggi, termasuk beberapa orang yang dekat dengan Pak Lurah Surya. Jaringan korupsi yang kami temukan jauh lebih luas dari yang kami bayangkan. Ini bukan hanya soal dana, tapi juga mengenai proyek-proyek yang melibatkan tanah, pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang tidak sah, dan banyak lagi. Kami memutuskan untuk bertemu dengan beberapa pihak terkait untuk memastikan bahwa informasi ini benar adanya. Namun, kami tidak tahu bahwa itu adalah jebakan yang sangat terencana. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Di sana, seorang pria yang mengenakan jas hitam, tampak seperti seorang pengusaha besar, menyambut kami dengan ramah. Awalnya, dia mengatakan bahwa dia ingin memberikan lebih banyak bukti untuk memperkuat kasus kami. Aku merasa sedikit ragu, namun rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap semuanya membuatku tetap mendekat. Setelah beberapa obrolan, pria itu tiba-tiba mengubah nada bicaranya. "Nadira, Maya, kalian telah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Jangan coba-coba melangkah lebih jauh." Aku merasa suhu ruangan mendadak berubah. Ada yang tidak beres. Segera, pria itu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Tiba-tiba, dua pria besar muncul dari belakang dan langsung mendekat, menahan kami di tempat. "Jangan coba-coba melawan. Kami tahu siapa kalian." Pria yang tadi berbicara menatapku tajam. "Kalian tidak akan bisa keluar dari ini hidup-hidup jika terus melanjutkan penyelidikan ini." Aku terkejut dan merasa cemas. Ini sudah bukan hanya sekadar ancaman lagi. Ini adalah ancaman nyata yang bisa mengancam keselamatan kami. Namun, aku tidak bisa menyerah. Maya dan aku sudah terlalu jauh terlibat dalam penyelidikan ini. Aku mencoba berpikir jernih, mencari cara untuk keluar dari situasi ini dengan selamat. Dengan sigap, aku mengirim pesan tersembunyi ke Arif, meminta bantuannya. Tidak lama kemudian, Arif datang ke tempat itu dengan menggunakan taktik yang sangat cerdik. Dia menghubungi beberapa teman lama di kepolisian yang bekerja secara diam-diam untuk melacak gerak-gerik orang-orang ini. Tak lama setelah itu, polisi datang dengan cepat dan menangkap para pria yang mengancam kami. Pria dengan jas hitam itu akhirnya diketahui adalah seorang pengusaha yang berhubungan langsung dengan pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Meskipun kami berhasil keluar dengan selamat, aku merasa seperti kehidupanku akan terus berada dalam bahaya selama aku terus berjuang untuk keadilan. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kebenaran harus terungkap. Meskipun itu berarti aku harus melawan seluruh sistem yang rusak ini. Setelah kejadian di kafe, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang apa yang terjadi terus menghantui. Semua ini semakin berat, dan aku semakin sadar bahwa semakin dalam aku menggali, semakin banyak orang yang terlibat dalam jaringan korupsi yang luas ini. Namun, satu hal yang tak bisa aku abaikan, aku harus menemukan jalan untuk menghentikan semua ini. Aku harus memastikan bahwa Pak Lurah Surya dan orang-orang yang bersekutu dengannya mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Maya sudah mulai kehilangan semangat, dan bahkan Arif semakin cemas akan keselamatanku. Tetapi, aku tahu, aku tak bisa mundur. Ini bukan lagi tentang uang kuliahku yang dulu menjadi alasan aku bertahan dalam perjanjian itu, tapi ini sudah menjadi soal keadilan dan kebenaran. Aku tak akan membiarkan Surya dan orang-orang seperti dia terus mengendalikan hidup banyak orang. Hari itu, aku mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan di perusahaan yang ada dalam kontrak yang kami temukan. Pria itu berbicara pelan, dengan suara bergetar. "Nadira,
Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi dengarkan baik-baik. Pak Lurah Surya bukanlah satu-satunya orang yang harus kamu taklukkan. Ada lebih banyak nama yang harus kamu ketahui. Lebih banyak orang di belakangnya yang sudah memanipulasi sistem ini selama bertahun-tahun. Surya hanyalah wajah yang mereka tunjukkan ke dunia. Aku terdiam mendengar kalimatnya. Sesuatu dalam hatiku berkata bahwa ini adalah petunjuk terakhir yang selama ini kucari. Surya hanyalah satu bagian dari teka-teki besar yang harus aku bongkar. Aku semakin yakin bahwa langkahku yang terakhir ini bisa mengungkapkan seluruh kebenaran yang tersembunyi. Siapa mereka? Tanyaku, suara tegang, mencoba menahan rasa cemas yang mendalam. Berikan aku bukti lebih lanjut. Pria itu menghela napas panjang, dan sejenak ada keheningan sebelum dia melanjutkan. Aku akan kirimkan semua dokumen yang bisa membuktikan semuanya, tetapi kamu harus berhati-hati. Mereka akan tahu siapa kamu jika kamu terlalu dekat. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Telepon itu terputus. Aku segera membuka laptop dan memeriksa email yang baru saja masuk. Ada dokumen-dokumen terlampir yang sepertinya sangat penting. Namun, sebelum aku bisa membuka file tersebut lebih lanjut, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran di udara, seperti ada yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Secepat kilat, aku mengirim pesan kepada Maya dan Arif, memberitahu mereka bahwa aku mendapat informasi baru yang sangat penting. Aku juga memutuskan untuk menemui Maya di kantor. Meskipun aku merasa perasaan tidak tenang terus mencekiku. Di kantor, suasana terasa tegang. Maya duduk di depan layar komputernya, matanya tertuju pada sebuah berkas yang baru saja dia terima. Begitu aku masuk, dia segera menatapku dengan serius. Nadira, aku khawatir kita terlalu dekat dengan bahaya sekarang. Maya berbicara dengan nada khawatir. Aku rasa kita perlu lebih hati-hati. Aku melihat jejak-jejak orang yang sama sekali tak kita kenal di sini. Mereka sudah mencurigai kita. Aku mengangguk, merasakan cemas yang sama. Namun, aku juga tahu satu hal. Ini adalah peluang terakhir untuk mengungkap semuanya. Jika kami mundur sekarang, maka semua yang telah kami lakukan akan sia-sia. Aku membuka file yang dikirimkan pria misterius itu. Semua informasi yang kami miliki tiba-tiba mulai saling terhubung dengan sempurna. Pak Lurah Surya ternyata tidak hanya mengendalikan proyek-proyek besar di desa, tetapi juga menjadi pion utama dalam skema besar yang melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan provinsi. Setiap detail dalam dokumen itu adalah keuntungan besar bagi mereka, dan kerugian tak terhitung bagi masyarakat yang tak tahu apa-apa. Tapi, ada satu nama yang aku kenali di dalam dokumen tersebut. Arjuna, seorang pejabat tinggi yang selalu terlihat dekat dengan Surya. Dia adalah orang yang mungkin tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Arjuna adalah kunci untuk memecahkan kasus ini. Pagi itu, aku dan Maya memutuskan untuk bertemu dengan Arjuna di sebuah restoran mewah yang sering dia kunjungi. Kami sudah menyusun rencana, berharap bisa mendapatkan pengakuan atau petunjuk lebih lanjut dari Arjuna. Namun, aku tahu, pertemuan ini adalah permainan berisiko tinggi. Begitu Arjuna duduk di hadapan kami, senyumannya yang penuh percaya diri langsung menghiasi wajahnya. Tapi ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Nadira, Maya, sapanya dengan santai. Aku tahu kalian sedang mencari sesuatu yang besar. Aku sudah dengar rumor-rumor tentang penyelidikan kalian. Maya menatapku, dan aku bisa merasakan ketegangan yang sama di udara. Arjuna terlalu tenang. Dia seakan sudah tahu lebih banyak daripada yang kami kira. Dia mengelus cangkir kopi di depannya, seakan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara.
Aku ingin kalian berhenti, kata Arjuna pelan, matanya menatap tajam ke arah kami. Semua ini akan berakhir dengan buruk, dan aku tidak ingin kalian terluka. Aku membalas tatapannya, tidak mundur sedikit pun. Kami tidak akan berhenti, Arjuna. Kami tahu terlalu banyak. Aku berbicara dengan ketegasan yang belum pernah aku tunjukkan sebelumnya. Jadi, kamu akan membantu kami, atau kamu akan menyesal? Arjuna tertawa kecil, namun ada bahaya yang tersembunyi di balik tawa itu. Kita lihat saja nanti, Nadira. Saat itu, aku tahu bahwa pertempuran besar yang selama ini aku coba hindari akhirnya datang. Aku harus berhadapan langsung dengan mereka. Ini adalah pertarungan terakhirku. Perasaan jantungku berdebar semakin cepat. Apa yang baru saja dikatakan Arjuna bukanlah sekadar ancaman biasa. Ada kekuatan besar di balik kata-katanya, dan aku merasa seakan berada di ujung jurang yang gelap. Aku sudah begitu dekat untuk mengungkapkan kebenaran tentang Pak Lurah Surya dan jaringannya, tapi aku tahu jalan yang akan kutempuh penuh bahaya. Maya dan aku meninggalkan restoran itu dengan rasa cemas. Mungkin aku terlalu gegabah. Mungkin Arjuna sudah tahu bahwa kami hampir sampai pada titik di mana kebenaran itu akan terungkap. Namun, aku tak bisa mundur sekarang. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, pada orang-orang yang terluka, bahwa aku akan membawa kebenaran itu keluar. Aku duduk di depan komputer malam itu, menganalisis semua dokumen yang sudah kami kumpulkan. Aku merasa semakin dekat dengan jawaban yang telah lama ku cari, namun ada satu pertanyaan yang masih menggantung di benakku. Apakah Arjuna benar-benar salah satu orang yang harus kami taklukkan? Setelah berjam-jam merenung, aku memutuskan untuk mengunjungi Arif. Meskipun dia bukan bagian dari rencana kami sebelumnya, aku merasa aku butuh seseorang yang bisa memberi perspektif berbeda. Aku tak bisa berhadapan dengan semua ini sendirian. Arif menyambutku dengan raut wajah serius. Seperti biasa, dia selalu tahu kapan aku membutuhkan dukungan. Aku memutuskan untuk bercerita tentang percakapan kami dengan Arjuna di restoran. Rasa khawatir masih menggigit di hatiku. Nadira, kamu tahu kan, kalau Arjuna bukan orang yang bisa dianggap enteng, kata Arif, suaranya penuh dengan peringatan. Dia punya koneksi yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Tapi, satu hal yang aku yakin, kalau kamu tetap fokus pada rencana ini, kamu akan menang. Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah jalanku. Walaupun rasa takut itu ada sesuatu dalam diriku yang terus mendorongku untuk melangkah maju. Aku harus berhenti bertanya-tanya dan mulai bertindak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali menemui Pak Lurah Surya. Kami harus bertemu. Aku harus menghadapinya. Namun, kali ini bukan sebagai istri simpanannya, melainkan sebagai musuh yang akan mengungkapkan semua kebusukan yang dia sembunyikan. Ketika aku sampai di rumahnya, Pak Lurah Surya menyambutku dengan senyuman hangat, seperti biasa. Senyuman itu terasa sangat palsu, dan aku tahu sekarang bahwa dia sudah mengetahui bahwa aku mulai mendekati kebenaran. Nadira, ada apa kamu datang begitu tiba-tiba? Mungkin kita bisa berbicara dengan tenang, kata Surya, mencoba berbicara dengan nada yang lembut. Aku memandangnya dengan tatapan tajam. Tidak ada lagi rasa takut dalam diriku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangnya, tetapi sekarang aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu semuanya, Pak Lurah, tentang proyek-proyek yang kamu kendalikan, tentang semua yang kamu sembunyikan. Kamu tak akan bisa terus-terusan bersembunyi di balik kekuasaanmu. Aku akan mengungkapkan semuanya. Surya tertawa kecil, seolah apa yang aku katakan tidak berarti apa-apa baginya.
Kamu masih belum mengerti, Nadira. Ini bukan sekadar soal proyek atau uang. Kamu sudah terlalu jauh terlibat. Kamu tidak akan bisa keluar begitu saja. Namun, aku tak gentar. Aku tahu langkahku sudah tepat. Meskipun aku harus menghadapinya. Aku memutuskan untuk tidak hanya mengancam. Aku harus bertindak. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Surya, aku mendapat kabar mengejutkan. Dokumen-dokumen yang aku kumpulkan, semua bukti yang bisa menjatuhkan Surya, tiba-tiba menghilang. Ponselku dibajak, dan beberapa rekaman yang berisi percakapan penting juga hilang dari server. Aku merasa terpojok, tetapi di satu sisi, aku tahu ini adalah tanda bahwa aku semakin dekat dengan titik krusial. Surya pasti mulai merasa terancam. Aku segera memberitahu Maya dan Arif tentang apa yang terjadi. Ternyata, kami tidak sendirian. Kami sadar bahwa ini adalah permainan yang jauh lebih besar. Surya, Arjuna, dan orang-orang yang berada di baliknya sudah mulai mengincar kami. Maya, Arif, kita harus bergerak lebih cepat. Kita tidak bisa biarkan mereka menang, kataku dengan tegas. Ini bukan hanya soal aku lagi. Ini tentang mengungkapkan kebenaran demi semua orang yang tertindas. Kami akhirnya sepakat untuk mencari cara agar dokumen-dokumen itu bisa kembali ke tangan kami. Maya mengusulkan untuk bertemu dengan seorang ahli teknologi yang bisa membantu kami melacak jejak digital yang telah dihapus. Arif juga mulai mencari informasi lebih lanjut tentang sumber daya yang kami miliki dan bagaimana kami bisa mendapatkan lebih banyak bukti untuk melawan mereka. Namun, kami tidak tahu bahwa langkah kami yang satu ini akan membawa kami pada sebuah kejutan besar. Malam itu, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku bergetar. Ada pesan masuk. Aku membuka pesan itu, dan saat melihat siapa pengirimnya, napasku terhenti. Nadira, jangan bergerak lebih jauh. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menyesal. Ada banyak mata yang mengawasi. Jangan pikir kamu bisa melawan kami. Surya dan Arjuna sudah siap. Aku terdiam, merasakan ketegangan yang luar biasa. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apa yang akan terjadi jika aku terus maju? Tapi, ada satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Sekarang, lebih dari sebelumnya, aku tahu bahwa ini adalah perjuanganku untuk kebenaran. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti hingga semua rahasia itu terungkap. Waktu terasa semakin mendesak. Setiap langkahku seakan diikuti oleh bayang-bayang ancaman. Tapi aku tahu, semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin berbahaya juga jalan yang aku tempuh. Surya dan Arjuna bukan hanya sekadar orang yang bisa aku lawan dengan kata-kata. Mereka punya kekuasaan, dan aku hanya seorang wanita muda yang berusaha melawan arus besar ini. Namun, ada satu hal yang aku yakin, tidak ada jalan mundur. Setelah menerima pesan dari seseorang yang tak aku kenal, aku memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku. Maya, Arif, dan aku akhirnya merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih hati-hati. Kali ini, kami tidak hanya mengandalkan bukti digital atau data yang bisa dihapus. Kami mulai menggali lebih dalam. Aku sadar bahwa kami harus mencari cara lain untuk memporak-porandakan sistem yang telah dibangun Surya dan Arjuna. Aku menemui Maya di sebuah kafe yang cukup sepi, tempat di mana kami biasa merencanakan langkah-langkah berikutnya. Maya, kita harus segera mengambil langkah besar. Ini bukan lagi soal kita. Ini tentang mereka yang sudah terjebak dalam sistem korup ini, kataku dengan serius. Maya menatapku dengan penuh perhatian. Aku setuju, Nadira. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Mereka tahu kita semakin dekat dengan titik ini.
Aku tahu. Tapi kita punya satu keuntungan, jawabku dengan tatapan tajam. Kami tahu betul siapa yang bisa kami andalkan. Arif, yang selama ini lebih banyak berada di belakang layar, akhirnya menunjukkan dirinya. Kali ini, dia datang dengan sebuah tawaran yang mengejutkan. Aku bisa membocorkan beberapa informasi internal dari pihak-pihak yang selama ini mendukung Surya. Dengan data ini, kita bisa menggoyahkan posisi mereka, katanya. Aku mengangguk, merasakan semangat baru. Tapi, aku tahu ini bukan langkah terakhir. Ini hanya bagian dari perjalanan panjang yang harus kami lewati untuk benar-benar menghancurkan sistem yang mereka bangun. Pak Lurah Surya tidak bisa dibiarkan terus-menerus bebas. Aku tahu aku harus mencari cara untuk menghadapi dia secara langsung. Namun, saat aku siap untuk melangkah lebih jauh, Arjuna yang datang dengan langkah penuh ancaman, seperti yang sudah kuduga. Nadira, apa yang kamu lakukan ini tidak hanya berbahaya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi, katanya. Suaranya terdengar dingin. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Aku tahu apa yang aku lakukan. Arjuna, kamu tidak bisa menghentikan aku. Aku akan melawan apapun yang terjadi. Arjuna tersenyum sinis. Kau pikir kamu bisa menang? Kami punya segala cara untuk menghentikanmu. Aku hanya tertawa. Tunggu dan lihat saja. Arjuna, aku tidak akan mundur. Pada malam yang telah lama kutunggu, kami akhirnya meluncurkan serangan besar-besaran. Maya, Arif, dan aku berhasil membongkar banyak dokumen penting yang menjadi bukti kekuasaan Surya dan jaringannya. Kami berhasil mendapatkan dukungan dari pihak media dan beberapa orang yang sebelumnya takut untuk berbicara. Aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang akan mengungkapkan segalanya. Pak Lurah Surya, yang selama ini mengira dirinya tak tergoyahkan, akhirnya mulai merasakan ketakutan. Begitu banyak bukti yang kami temukan, dan satu persatu orang yang pernah bekerja dengannya mulai berpihak kepada kami. Saat aku melihat wajah Surya, aku tahu bahwa dia tak lagi memiliki kendali. Namun, meskipun aku merasa kemenangan sudah dekat, ada perasaan lain yang menggelitik. Aku tidak bisa begitu saja melupakan bagaimana aku pernah terjebak dalam jebakan ini. Aku menyadari bahwa aku sudah mengorbankan banyak hal dalam hidupku. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa aku harus memperbaiki semua yang rusak. Pak Lurah Surya dan Arjuna tidak hanya kehilangan kekuasaan, mereka juga kehilangan banyak hal yang mereka anggap sebagai kekuatan. Mereka akhirnya dihadapkan pada proses hukum yang panjang. Meskipun itu tak bisa mengembalikan semuanya, aku merasa sedikit lega karena kebenaran yang selama ini terpendam akhirnya bisa terungkap. Aku menghabiskan banyak waktu setelahnya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang telah kutinggalkan selama ini. Aku juga kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, tapi dengan satu prinsip yang aku pegang. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi diri sendiri dan memperjuangkan kebenaran. Maya dan Arif tetap bersamaku, mendukungku dalam setiap langkah. Kami menjalani kehidupan yang jauh lebih damai, dengan pelajaran yang berharga dari perjalanan panjang ini. Epilog. Hari itu, aku duduk di balkon apartemen kecilku, merenung. Kini, aku sudah jauh dari segala drama yang mengelilingiku beberapa bulan lalu. Meski banyak yang hilang, ada satu hal yang tak bisa direnggut dari tanganku, kebenaran. Aku, Nadira, mungkin bukan orang yang sempurna, tapi aku sudah cukup kuat untuk bertahan. Aku bisa menghadapi segala cobaan, dan aku bisa berjalan dengan kepala tegak. Tak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Aku sudah menemukan jalan untuk memperbaiki hidupku. Tamat. Begitulah akhir dari kisahku.
Nadira yang berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran meskipun harus menghadapi banyak pengorbanan.